sholat subuh mushola An-Nur. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan petunjuk Allah pada subuh pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga semua amal soleh yang kita lakukan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hidup itu harus punya tujuan supaya terarah. Orang kalau nggak punya tujuan, nggak terarah, kita pergi terus nggak ada tujuannya, kemana perginya? Nah, kita pergi nggak ada tujuannya, kemana perginya? Lewat kemana-mana karena nggak ada tujuan. Nah, hidup itu ada tujuan, dan tujuan ini harus terus lurus, nggak boleh belok, dan menjaga supaya nggak belok. Dalam perjalanan hidup ini banyak godaan, tapi menjaga supaya nggak belok ini nggak gampang, tapi harus tetap dijaga. Karena kalau kita punya tujuan, terus dengan adanya godaan di jalan kita lupa tujuan itu karena ngikutin godaan, nyampe apa enggak? Enggak nyampe. Kita nih mau ke Surabaya, terus di perjalanan kita ketemu dengan orang itu ngajak kita ke tempat lain, ya kan? Ngajak, pokoknya ya gak sesuai dengan tujuan kita. Akhirnya kita ngikutin dia, akhirnya kita jadi nyampe ke Surabaya apa enggak? Enggak, karena kita belok. Nah, tujuan hidup itu satu, yaitu menuju ridho Allah, titik, nggak ada lagi. Bahkan yang lebih tepat, langsung aja hidup menuju Allah, gitu. Dan banyak orang yang hidup itu nggak punya tujuan, hanya sekedar hidup aja, yang penting nyari kebahagiaan. Supaya dia bahagia, ya dia kerja, lalu dia nyari duit. Gak dapat duit ya buat makan, buat minum, buat senang, buat ini. Terus tujuannya kemana? Sekedar hidup. Nah, sedangkan kita harus punya tujuan. Ada 4 nih. Minallah, ilallah, ya. Terus fillah, lillah. Nih. Minallah, ilallah, fillah, lillah. Ini supaya lempeng nih kita hidup. Yang pertama, minallah, kita
dari Allah. Nah, kita diciptakan siapa? Dari Allah kan? Kita dari Allah harus sadar bahwa kita ini ciptaan Allah, dari Allah. Ini juga baru satu aja masih banyak orang nggak sadar, seolah-olah dia kayak ada dengan dirinya sendiri. Ada nggak orang bisa nyiptain dirinya sendiri? Berarti ada yang menciptakan. Yang bisa menciptakan manusia ya hanya Allah toh. Karena manusia menciptakan dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi menciptakan orang lain. Gitu. Nah, harus sadar nih, kita itu minallah. Kita sadar bahwa kita ini dari Allah, diciptakan oleh Allah. Satu, sadar. Yang kedua, ilallah. Kita harus menuju ke Allah. Karena kita berasal dari Allah, kita mesti kembali ke Allah. Nah, dikembali ke Allah. Yang sering kita dengar kalau ada berita orang kematian, apa yang dibaca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, dari Allah. Terus wa inna, sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, kembali. Dari Allah kembali ke Allah. Karena kita pasti kembali ke Allah, maka harus fillah. Kita hidup ini harus ada di jalan Allah. Kalau kita mau kembali ke Allah, begitu hidup kemana-mana, begitu. Hidup ini ya harus fillah, harus lurus ada di jalan Allah, fisabilillah. Nggak boleh melenceng kita. Kita harus dalam aturan Allah. Kita harus melakukan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah. Nggak boleh melanggar, nggak boleh keluar dari jalur. Kalau keluar dari jalur, nanti nggak sampai ilallahnya. Bisa dipahami nggak ini? Ini harus kita ingat nih, tujuan ini. Kalau nggak begitu, kita itu nggak nyampe. Nggak nyampe artinya nggak nyampe surga, belok ke neraka. Kan jalan itu cuma dua, ada jalan menuju surga, ada jalan belok menuju neraka. Kalau dia nggak lurus ke Allah, nggak nyampe surga, berarti belok ke neraka. Nggak ada lagi, nggak ada kampung lain di akhirat. Di akhirat ada nggak kampung Bintara Jaya? Saya mau kembali ke rumah saya. Di mana Pak? Di Bintara Jaya, di RT 11. Di sono udah nggak ada. Di akhirat tuh nggak ada kampung, kecuali cuma satu atau dua. Ada surga namanya Darul Jannah, rumah surga, tempat surga. Terus kalau nggak ada di situ,
berarti dia nggak berhasil. Nah, karena kena godaan tadi itu, waktu itu belok-belok itu, yang seharusnya dia itu ngikutin syariat Allah, selalu ada filah, fisabilillah, ada di jalan Allah, dia kena goda, kena gadau, pengen makan yang haram diturutin, pengen berbuat zina diturutin, dia pengen mabuk diturutin. Ayo, kalau begitu kemana arahnya tuh? Karena nggak filah, nggak ada di jalan Allah. Sedangkan kita dari Allah harus menuju ke Allah, berarti harus ada tetap di jalan Allah. Nah, terakhir lillah, kita melakukan apa saja, pikir, sholat 5 waktu, nolong orang, apalagi puasa, jihad, apa saja harus lillah, harus karena Allah. Kalau nggak ada karena Allah, nggak ada nilainya. Namanya riya. Nah, supaya kita bisa lurus, bisa lillah, bisa selalu jalan Allah, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan dan harus karena Allah. Nah, berbuat karena Allah ini juga nggak gampang. Harus dibimbing oleh guru. Amalannya harus istiqomah. Apa maksud? Apa? Istiqomah. Jangan sampai salah. Ada yang salah, istiqomah. Kalau istiqomah, istri kedua dikontrakin rumah karena takut ketahuan. Harus apa tadi? Istiqomah, bukan istri, isti. Ya, istiqomah. Banyak orang istri istiqomah, bukannya istiqomah, zikir kagak, sholat males, gitu, malah maksiat dilakukan. Ini hidup ini kok nggak ada tujuannya, dia nyantai aja, seolah-olah kayak nggak ada akhirat, seolah-olah kayak dia nggak bakalan mati, seolah-olah dia kayak nggak kembali ke Allah. Mau kemana? Ya mesti hidup itu mesti masuk kuburan. Ada nggak yang nggak masuk kuburan? Pasti masuk. Lalu mau masuk kuburan kok nggak mempersiapkan bekal untuk hidup di kuburan? Man di kuburan dia nggak hidup. Namanya alamnya disebut alam barzakh. Tempatnya namanya kuburan. Tapi kuburan bukan alam. Kalau kuburannya sendiri alam dunia, kan apa itu tanah gundukan, gitu. Tapi hidupnya orang itu di alam barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada barzakh. Apa barzakh? Alam antara dunia dan akhirat, namanya barzakh. Gitu. Dunia sudah meninggal. Akhirat nanti setelah
terjadinya kiamat kubro. Kalau sudah hancur seluruhnya, baru akhirat. Nah, sekarang nih dunia udah enggak, akhirat belum dimulain. Nah, antara dunia dan akhirat ini namanya alam barzakh. Mereka hidup. Kalau di dunianya dia itu lurus tadi, sadar minallah, sadar akan kembali ke Allah, sehingga dia selalu berada di jalan Allah, melakukan sesuatu lillah karena Allah, maka di alam barzakhnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Sering dengar nggak kata-kata itu? Sering doain orang supaya orang itu kuburannya menjadi riyadhah, apa itu? Raudhah min riyadil jannah, ya kan? Sering doain kan? Didoain orang 1000 orang, bahkan mungkin didoain 1.000.000 orang. Tapi kalau waktu hidupnya enggak minallah, enggak ilallah, enggak fillah, enggak lillah, doa orang banyak enggak bisa ngangkat, enggak bisa ngangkat. Tetap menjadi khufrah min khufarin niron. Kan cuma ada 2 ini di alam barzakh ini. Sambil menunggu datangnya hari kiamat itu, alam barzakh ini cuma ada 2. Pokoknya kalau sudah urusan setelah kematian ada 2. Raudhah min riyadil jannah atau khufratan min khufarin niron. Alam barzakh ini bisa menjadi nikmat seperti kenikmatan dalam surga. Tapi juga alam kubur, alam barzakh ini bisa menjadi jurang, bagian daripada jurang neraka. Kita maunya yang mana? Yang mana kita maunya? Yang menjadikan kuburan kita nanti raudhah min riyadil jannah, atau yang menjadikan kuburan kita nanti menjadi khufrah min khufarin niron? Yang menjadikan siapa? Diri kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Karena itu hanya balasan. Balasannya nanti dikubur, tapi perbuatannya kapan? Sekarang. Perbuatan sekarang ini. Makanya pagi-pagi harus bangun, menjalankan sholat subuh, karena itu perintah Allah, supaya nanti bisa kita kembali kepada Allah dengan selamat. Kita harus fillah, harus pada perintah-perintah Allah. Ini tujuan hidup, itu ada tujuan. Jangan nggak punya tujuan. Nah, sekarang nih yang terakhir lillah. Lillah itu selalu menyertai semua perbuatan. Sehingga kita niat apa saja mesti ditutup dengan lillahi ta'ala. Betul? Niat wudu bagaimana? Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Harus karena Allah. Salat usolli fardhu subahi fardhu subahi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillah. Harus lillah. Kalau enggak lillah berarti dia riya. Lillah itu artinya berbuat dipersembahkan kepada Allah tok, enggak boleh kepada makhluk siapapun.
tujuannya ke manusia salah, tujuannya untuk dapat jabatan salah, tujuannya supaya viral salah, tujuannya supaya banyak dikenal orang salah. Harus cuma satu, lillah. Makanya zikir diawali dengan ilahi anta maqsudi waridoka matlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah, gitu. Ilahi anta maksudi, engkau yang kutuju. Jangan tahu artinya. Kan setiap mau zikir ilahi nggak tahu artinya. Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Allah, ya, anta maksudi, engkau yang kutuju. Jadi hidup harus menuju Allah, harus lillah, nggak boleh belok. Anta maksudi, engkau yang kutuju. Waridoka matlubi, dan ridhomu yang kucari. Aku zikir ini gak nyari apa-apa ya Allah. Aku zikir ini hanya mencari ridhomu ya Allah. Harus lurus. Aku zikir ini gak mencari kekayaan ya Allah. Aku hanya mencari ridhomu ya Allah. Aku zikir ini bukan karena si A si B, bahkan bukan karena istri, bukan karena anak, tapi hanya anta maksudi waridoka madrubi, hanya ridhomu yang kucari. Maka akti ini berikan kepadaku mahabbataka wa ma'rifataka, berikan kepadaku rasa mahabbah kepadamu dan ma'rifat kepadamu, mengenal engkau. Ini zikir ini kelas tinggi, disebut zikir mahabbah wa ma'rifah. Itu namanya tuh yang terakhir tuh. Tadi kan atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi zikir ini disebut zikir mahabbah dan ma'rifat. Zikir yang tujuannya supaya mendapat cinta Allah, supaya mengenal Allah. Zikir keras ini nggak nyari pahala, karena pahala itu makhluk. Nggak nyari surga neraka, karena surga itu makhluk ciptaan Allah. Yang kita tuju yang menciptakan. Pak Rotok kondangan ke rumah Pak Ade. Pak Ade lagi nikahin anak. Itu diundang Pak Rotok. Di sono makanan banyak, undangan, orang nikahan, resepsi, banyak nggak makanan? Pak Rotok makanan banyak, mau makan, ada dimakan. Tapi Pak Rotok nggak ketemu dengan Pak Ade, dengan tuan rumahnya. Gimana? Luasnya. Hidup nyari surga, kenikmatan banyak, ya toh? Nikmat surga apa saja ada, tapi nggak ketemu Allahnya yang punya surga, yang menciptakan surga sapa? Jadi surga ada yang punya, kita menuju kepada yang menciptakan. Nggak tangguh-tangguh. Kalau hanya makanannya mah
Ya, dikasih makan tapi dimarahin, enak apa enggak? Enggak enak. Yang paling enak ketemu dengan tuan rumah, terus tuan rumah menyambut dengan baik, dengan tersenyum. Ketemu dengan Allah, terus Allah ridho kepada kita. Tadi kan katakan yang kita cari apa? Mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelumnya ilahi anta maksudi waridoka mantubi. Jadi ketemu Allah dan Allah ridho. Kalau udah ridho, ya pasti surga. Walaupun nggak kita tuju, ya pasti surga udah dapat ridho ya. Maka nggak usah nuju ke surganya, nuju kepada yang punya surga. Gitu. Kalau sudah ketemu dengan yang punya ridho, apa aja dikasih. Ya kan? Wah, jadi ini kita dibimbing oleh guru, hidup itu lurus menuju Allah, mencari ridho Allah, dapat mahabbah Allah, bisa kenal Allah dengan zikir ini. Enggak tanggung-tanggung. Makanya ikutin. Kita ngerti nggak ngerti, ikutin aja. Gitu. Kalau kita rinciannya nggak ngerti, penjelasan sampai sono-sono nggak ngerti, kalau nggak dijelasin, gitu. Tapi udah ikutin aja. Kalau yang bawa sampai, yang ikut sampai nggak? Kita ini naik kereta, ya kan? Kepalanya, lokomotifnya sampai Surabaya. Terus kita nggak ngerti, tapi kita masuk ke dalamnya. Mau di mana kayak tempatnya, yang penting kita ngikutin. Kita masuk ke dalam gerbong, mau gerbong yang kedua, ketiga, bahkan mungkin kita di paling belakang. Udah begitu ada yang pada bawa, kalau dulu kan apa aja masuk kereta. Gitu. Bahkan mungkin kita diinjek-injek sama tukang dagang. Kalau dulu kan kereta, ya kan, di dalam kereta kan banyak dagang dulu, ya kan. Kalau kita kan lagi pulang lebaran susah, ya, ada yang pakai dapat kebagian di WC. Tapi walaupun dia kebagian di WC, dia di pintu keinjek-injek tukang dagang. Kalau masuk ke dalam kereta, kalau lokomotifnya nyampe Surabaya, berarti semua nyampe nggak ke Surabaya? Sampai. Kita nggak ngerti, pikir apa sih ini? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Boleh apa sih, nggak ngerti saya. Ngikutin aja. Kalau yang bawa sampai, yang ikut pasti ikut sampai. Alhamdulillah. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.